saya memutuskan berhenti berternak ayam kampung asli. Kalau ayam kampung asli itu paling hanya bisa skala hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrani Fahrudin. Alamat saya di Desa Brajasekti 3, Kecamatan Wajipara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saya owner dari peternakan Putra Kembar. Usaha saya sebelum terjun ke peternakan adalah saya guru olahraga. Saya lulus di tahun 2016 salah satu perguruan tinggi negeri di Solo. Dulu saya sebelum ternak kan saya ngajar ya. Saya ngajar itu selama 2 tahun dari lulus kuliah 2016. Tapi sembari saya itu ngajar, saya juga belajar ternak. Saya juga ternak itu dari 2016. Saya beriringan lah antara ngajar dan berternak ayam. Karena dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu itu gaji honor sangat-sangat kecil ya. Apalagi saya bujang, saya itu untuk honor nggak bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Makanya saya beriringan dengan berternak ayam. Saya mulai terjun ke ternak ayam ya, yang seperti saya bilang di awal, saya di tahun 2016 berbarengan dengan mengajar. Saya awal ternak ayam itu ternak ayam kampung asli. Cuman setelah sekian lama saya ternak ayam kampung asli, saya 2 tahun ya ternak ayam kampung asli. Untuk hitungan bisnisnya kayaknya sih nggak ketemu ya. Saya pikir waktu itu kok nggak ketemu, karena sifat mengeramnya ayam kampung asli itu kan masih 100%. Jadi di saat saya mengeluarkan kos pakan, saya tidak bisa menghasilkan telur. Jadi ayam itu nggak memberikan income telur kepada saya setiap harinya gitu. Makanya saya memutuskan berhenti berternak ayam kampung asli. Saya dulu setelah ayam kampung asli ya, saya itu mencoba buat joper sendiri dari persilangan ayam ras dan ayam Bangkok. Tapi karena di beberapa daerah itu ada yang suka dan ada yang enggak ya kalau joper ya. Dan seperti di daerah saya juga, kalau peminat joper kurang, sangat-sangat kurang. Makanya untuk di joper paling saya hanya bertahan selama 1 tahun, kayaknya setahun ya. Setelah itu saya beralih lagi ke ayam kampung unggul Balitna namanya. Tapi yang tipe pertama. Itu saya datangkan langsung bibitnya dari Bogor, dari asal ayam itu. Nah, saya besarkan sendiri dari DUC sampai menjadi indukan. Tapi karena saya itu orangnya belum cukup puas dengan satu strain ya, makanya saya ganti lagi ke ayam kampung super yang saya pelihara sekarang. Nah, perbedaannya kalau ayam kampung asli dan ayam kampung super tentunya di skala bisnisnya ya. Kalau ayam kampung asli itu paling hanya bisa skala hobi, karena untuk mencapai bobot 1 kilo kadang membutuhkan waktu 4 bulan, 5 bulan. Kita korban waktu, korban tenaga, dan korban yang jelas modal ya, untuk menunggu selama itu supaya bisa menghasilkan income ke kita. Nah, kalau di ayam kampung super ini kita sangat-sangat dimudahkan, karena satu, dia nggak ngeram, yang kedua dia menghasilkan telur tiap hari sekitar 60-70% per hari. Jadi kos pakan kita itu nggak sia-sia. Terus yang ketiga, waktu untuk masa panennya itu lebih cepat, 2 bulan sampai 2 bulan setengah kita sudah bisa menghasilkan duit dari jualan ayam kampung pedagingnya. Saya otodidak ya. Saya dari 2016 saya nggak tahu dunia peternakan. Saya benar-benar otodidak, belajar sendiri, mencari di sosial media gimana sih caranya ternak ayam. Ya kesulitannya pasti sangat-sangat kesulitan ya. Dari yang saya mengalami kematian,
terus mengalami kerugian ratusan juta juga pernah. Saya juga pernah mengalami di kandang ini gonta-ganti kandang, sistem kandang, terus metode ternak dan segala macam. Jadi kalau untuk kendala, saya sangat-sangat banyak ya merasakan kegagalan itu berulang-ulang kali. Tapi ya itu tadi, saya nggak tahu kenapa, saya hanya yakin aja bisa hidup di ternak, bisa sukses di ternak. Ya kebukti sekarang saya sudah menikmati apa itu hasil ternak dari belajar saya yang begitu lama dan menemukan guru yang pas untuk saya, dan juga menemukan metode yang pas, metode yang cocok untuk saya terapkan di farm peternakan putra kembar. Kalau susah atau gampangnya itu bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang. Kenapa dibilang susah? Karena dulu saya nggak tahu ilmunya. Saya benar-benar otodidak. Saya mengalami yang begitu banyak kerugian. Kalau gampang sekarang saya bisa ngomong gampang karena kita tahu ilmunya. Semua usaha itu kalau kita sudah tahu salahnya, kita sudah tahu ilmunya, kita tahu cara merawatnya, saya kira sangat-sangat gampang kok. Dan ternyata mindset saya dulu tuh salah ya. Mindset saya dulu tuh ternak itu susah, ternak itu sulit, ternak itu mahal. Setelah saya merasakan sekarang, ternyata ternak itu sangat-sangat gampang, ternak itu sangat-sangat murah, dan ternak itu nggak ada yang ribet. Kenapa saya masih bertahan di peternakan? Karena saya yakin aja saya bisa hidup di peternakan, saya bisa sukses di peternakan. Makanya nggak lelahnya saya makanya saya nggak lelah untuk selalu belajar dan terus belajar. Dan sekarang saya sudah menemukan yang pas ya, metode yang cocok untuk saya. Saya juga nggak lelah untuk selalu berbagi ke rekan-rekan yang minta bantuan ke saya. Saya pasti bantu semaksimal mungkin. Siapapun yang mau datang ke farm saya terbuka. Tangan saya terbuka lebar, farm saya terbuka lebar untuk siapapun yang mau belajar bareng sama peternakan putra kembar. Itu sudah banyak ya yang ngomong sama saya, kenapa kok ilmunya dibagi gratis, kenapa nggak dijual aja? Saya jawabnya simple, saya itu belajar dengan seseorang profesor, saya nggak dipungut biaya, saya diajarkan sepenuh hati, ilmu beliau keluar semua, saya gratis belajarnya. Saya juga pengen memberikan suatu ilmu, istilahnya saya hanya penyambung lidah ya. Saya nggak mau menjual sesuatu yang saya dapat gratis, itu saya jadikan duit. Dan saya juga ya, visi saya membuat channel peternakan, yaitu peternakan putra kembar. Sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Saya hanya membagi kegundahan yang saya alami selama ini, membagi perjalanan saya selama berternak, kegagalan saya selama berternak. Kenapa juga itu tadi, kenapa saya membagikan ilmu-ilmunya gratis, karena saya nggak pengen peternak-peternak pemula, peternak-peternak yang masih muda di bawah saya yang mau belajar berternak itu gagal. Saya pengen cukup saya yang gagal, jadi di saat ada orang yang mau belajar dengan saya pengen langsung sukses. Tips untuk yang mau berternak ya, saran saya jangan kebalik. Dalam artian kalau mau belajar berternak, pahami dulu dasar ilmunya, pahami dulu pembuatan obat-obatannya, terus pahami dulu pemasarannya. Jangan sampai berternak dulu sembari belajar, nanti salah kaprah seperti saya. Sekarang itu sangat-sangat dimudahkan ya kita dalam belajar, siapapun bisa kita pelajari kok. Di sosial media banyak yang memberikan tutorial-tutorial ilmu, itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, bagi kita sebagai penikmat ilmu atau penonton itu cukup memilih aja. Hak kita untuk memilih dan hak kita untuk menguji. Menguji dalam artian coba semua metode yang ada, coba semua cara ternak yang ada. Nah, di saat sudah kita coba,
itu kan nanti kita ketahuan mana yang cocok untuk farm kita, mana yang tidak cocok untuk farm kita gitu. Jangan lupa untuk siapapun yang menonton channel ini, jangan lupa channel ini di subscribe ya, karena channel ini sangat-sangat menginspirasi untuk siapapun yang melihat atau yang mau mencari ide-ide tentang peternakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.